Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini jam 00:05. Kegiatan saya hari ini beberapa menjumpai teman-teman dari perwakilan P3K tahap 1. Kemudian beraudensi dengan APD Kabupaten Seluma. Selanjutnya rapat-rapat kemudian membahas masalah keuangan Kabupaten Seluma sehingga kita mendapat gambaran tentang kondisi sebenarnya Kabupaten Seluma. Tentang keuangan-keuangan atau hutang-hutang Kabupaten Seluma, kita bedah satu-satu apa penyebabnya, kenapa bisa terjadi, kemudian regulasi atau aturan yang kira-kira bisa kita gunakan untuk menindaklanjuti masalah yang ada. Di sini ada rincian beberapa anggaran yang belum tertagih di tahun 2024. Salah satu contohnya di sini ada terkait dengan yang belum terbayarkan. Salah satu contohnya adalah pembayaran tenaga administrasi, kemudian ada pembayaran jasa tenaga kesehatan tahun 2024. Mungkin kawan-kawan di sini yang tenaga kesehatan atau PTT di sosial media menyatakan bagaimana gaji kami untuk PTT dari bulan Oktober sampai Desember belum terbayarkan. Sedikit gambaran kenapa hal itu bisa terjadi. Sebetulnya anggaran untuk gaji PTT sudah dianggarkan pada dana alokasi umum, tetapi pada kenyataannya dana itu yang seharusnya digunakan untuk menggaji teman-teman PTT atau membiayai kegiatan-kegiatan, dana itu terpakai untuk kegiatan yang lain. Nah, disinilah timbul defisit yang seharusnya anggaran dipakai untuk penggajian teman-teman PTT digunakan untuk kegiatan yang lain. Belum terkonfirmasi kebenarannya, apakah ada korelasinya atau tidak dengan pernyataan Kepala BKD atau Badan Keuangan Daerah, Sumiati, yang selalu mengatakan, kas daerah atau kasda kosong, sebagai modus untuk tidak menindaklanjuti pembayaran proyek fisik DAK, atau dana alokasi khusus, dan DAU atau dana alokasi umum 2024, sehingga mantan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, harus mewariskan hutang kepada Bupati Seluma pengganti, Teddy Rahman, mencapai sebesar 100 miliar rupiah lebih. Warisan hutang dengan angka cukup fantastis tersebut, yang suka atau tidak suka, tentu saja akan menjadi beban Bupati Wakil Bupati Seluma, 2025-2030, Teddy Rahman Gustianto, terungkap ke permukaan pasca serah terima jabatan, atau sertijab Bupati dan Wakil Bupati Seluma, Senin, 3 Maret 2025. Anehnya, dari total seluruh hutang Pemkab Seluma, peninggalan mantan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, sekitar sebesar 50 miliar rupiah, justru kepada para kontraktor pelaksana proyek fisik DAK dan DAU, yang dananya sudah standby atau sudah tersedia di kas daerah, karena sudah ditransfer lunas oleh Kementerian Keuangan RI, sebelum anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau APBD Kabupaten Seluma ketok palu, atau disahkan oleh DPRD Kabupaten Seluma. Bupati Seluma, Teddy Rahman, sebagaimana diwartakan koran radarseluma.net, edisi Minggu, 9 Maret 2025, menyatakan berencana melakukan kajian menyeluruh untuk memahami penyebab timbulnya hutang. Langkah pertama adalah melakukan kajian mendalam. Hutang memang wajib harus dibayar, tetapi proses hutang tentu saja harus tetap sesuai regulasi. Jika terjadi sesuai aturan, Pemkab Seluma akan mencari solusi, termasuk mencicil pembayaran sesuai kemampuan APBD. Tetapi jika ditemukan unsur kelalaian TAPD, atau tim anggaran pemerintah daerah, tidak ada toleransi, dan akan melakukan investigasi lebih lanjut, dengan melibatkan aparat penegak hukum. Jika ada kelalaian, kami akan bertindak tegas, bahkan bisa melibatkan aparat penegak hukum, tegas Teddy Rahman, sebagaimana dikutip koran radarseluma.net.
Terpisah, di Wartakan Harian Bengkulu Express.id, edisi Rabu, 11 Maret 2025, terkait hutang yang ditinggalkan kepala daerah sebelumnya, sebesar 100 miliar rupiah, Bupati Seluma, Tedi Rahman, memastikan, dalam waktu dekat akan menjalin kerjasama dengan BPKP, atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu. Saya masih baru, saya akan silaturahmi dengan BPKP, sekaligus berbincang tentang warisan hutang. BPKP silahkan melakukan audit, kita tetap minta bantu. Untuk melakukan audit investigasi lebih detail dan mendalam, memang harus bekerja sama dengan BPKP, mengingat BPKP juga sebagai pendamping, ujar Tedi Rahman, kepada Bengkulu Express. Menurutnya, bekerja sama dengan pihak BPKP, merupakan bagian dari saran dan pendapat seluruh auditor di Inspektorat Seluma, mulai dari Irban atau Inspektur Pembantu 1 sampai Irban 5. Pergeseran dak dan dau itulah yang akan kita bahas bersama BPKP, untuk meminta pendapat tentang kebijakan yang akan kita lakukan. Pergeseran anggaran dak dan dau, merupakan permasalahan berbeda, termasuk pekerjaan fisik yang tidak terbayarkan, ketiganya, merupakan permasalahan yang jauh berbeda, yang harus diselesaikan. Yang jelas, pengalihan anggaran dak dan dau, adalah sebuah tindakan yang tidak dibenarkan, ujarnya, seperti dikutip harian Bengkulu Express.id. Seorang petinggi swadaya masyarakat, atau LSM setempat yang menolak disebut nama, dengan alasan untuk menjaga silaturahmi, karena beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Seluma, masih terbilang keluarga dekat, saat diminta tanggapan, berpendapat. Apapun argumentasi dan alasannya, pengalihan anggaran proyek dak dan dau, dapat dikategorikan pelanggaran, terlebih jika pengalihan tersebut untuk membayar kegiatan yang tidak urgens. Terkecuali, jika dialihkan untuk kegiatan penanganan bencana alam jembatan roboh, sekolah roboh, atau bencana alam lain, yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, masih mungkin bisa mendapat toleran, kata si petinggi LSM, seraya kembali mengingatkan Bintang TV, untuk tidak menyebut namanya. Menjawab pertanyaan, tentang siapa pihak yang paling bertanggung jawab, atas pengalihan anggaran dak dan dau, yang kemudian berdampak menjadi hutang Pemkab Seluma. Menurut dia, jika mengacu kepada aturan yang berlaku, adalah tim anggaran pemerintah daerah, dan Badan Keuangan Daerah. Hanya saja, kita juga tidak tahu persis apa yang terjadi. Apakah pengalihan anggaran dak dan dau, atas persetujuan TAPD atau tidak, itu yang kita tidak tahu. Kita tunggu sajalah hasil investigasi tim Bupati Seluma, Tedi Rahman, bersama BPKP Provinsi Bengkulu, paparnya. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Seluma, Edi Santoso dan tim, serta juru kamera dan video editing, Marco Melandri melaporkan.